sirih air kamu sedikit aja, sedikit itu waktu naruh di atas tempatnya itu dikasih sedikit aja, paling sepure gitu, setetes seberapa air kamu, setetes aja, sedikit setetes aja. Jadi setiap tempatnya itu tetes-tetesnya nggak ada lah, hanya untuk menetralkan asam basahnya itu. Fajar perlahan menyentuh desa Rejasari, Banyumas. Kabut tipis masih menggantung di antara deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Hari dimulai sebelum matahari terbit sepenuhnya. Sekitar pukul 5 pagi, Pak Tarko telah bersiap memulai pekerjaan sebagai penderes kelapa. Dengan peralatan sederhana di tangan, ia berjalan menuju pohon kelapa yang tinggi menjulang. Dengan cekatan dan penuh kehati-hatian, Pak Tarko memanjat batang pohon kelapa. Di pucuk pohon itulah air nira ditampung dalam wadah yang telah dipasang sebelumnya. Nah, bakal bunganya itu nanti kita potong. Itu loh. Tiap hari dipotong. Nanti kan kita ada tempatnya. Di sini yang saya bilang tadi, yang tiap pagi naruh. Ini kan malam pada netes dong. Nanti kalau nggak dipotong nggak keluar jadi kelapa, bunga itu lama-lama jadi kelapa ya. Karena ini dipotong jadi air nira, keluarnya air nira ini dipotong tiap pagi sore. Setelah air nira terkumpul, proses selanjutnya berlangsung di dapur sederhana milik Ibu Nasim, pengolah gula merah Banyumas. Air nira terlebih dahulu disaring lalu dimasukkan ke dalam wajan besar di atas tungku api. Perlahan api menyala dan cairan nira mulai dipanaskan. Dengan penuh ketelatenan, Ibu Naisem terus mengaduknya agar tidak menguap dan tidak gosong. Kurang lebih selama 2 jam, air nira mengalami perubahan. Perlahan berubah menjadi kental dan berwarna coklat pekat, sambil mengeluarkan aroma manis khas gula kelapa yang hangat. Ini alat cetaknya. Nanti kalau itu air niranya sudah matang, kita cetak di sini, ditungguin dulu sampai dingin baru dicabut. Nanti dia udah langsung Cairan gula tersebut kemudian dituangkan ke dalam cetakan tradisional yang terbuat dari potongan bambu. Potongan bambu ini membentuk lubang-lubang kecil yang menjadi wadah bagi cairan gula untuk mengeras. Perlahan, cairan gula itu berubah menjadi gula merah padat dengan bentuk yang khas. Dari pucuk pohon kelapa hingga menjadi gula merah yang siap dipasarkan, setiap tahap proses ini menyimpan cerita tentang kerja keras dan ketekunan. Di Brebodol, gula merah bukan hanya sekedar hasil olahan, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat yang memanfaatkan alam dengan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam sudut pandang antropologi ekonomi, aktivitas ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal membangun sistem ekonomi berbasis keluarga, tradisi, dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
Di tangan para penderes dan pengrajin seperti Pak Tarko dan Ibu Nasim, gula merah Banyumas bukan hanya sekedar produk pangan. Ia adalah jejak tradisi, cerita tentang ketahanan hidup dan warisan budaya yang terus mengalir bersama.